Oke, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan membuat tutorial langkah-langkah cara menginstal Windows dari tahap awal hingga tahap akhir. Di sini saya akan menjelaskan di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pertamanya, yaitu cara membarning sebuah sistem operasi ke flash disk ataupun DVD. Di sini saya menggunakan alat yaitu flash disk untuk sebagai alat dalam proses barning sistem operasi. Oke, sini kita colokkan terlebih dahulu, kita colokkan dulu flash disknya. Oke, jika sudah colokkan nanti akan muncul partisi untuk flash disk ini. Di sini di flash disk ini, jika di dalam flash disk ada data ataupun file yang penting, langkah baiknya kita harus membackup file tersebut ke drive yang lain ataupun ke tempat yang lain agar file itu tidak hilang. Oke. Dan jika sudah di backup, selanjutnya kita harus mempromote flash ini. Tetapi bisa juga kita tidak perlu memformatnya, karena nanti saat kita membarning akan ada nanti perintah dari sebuah software untuk membarning untuk memformat ataupun menghapus semua data atau file yang ada di flash disk. Jadi sini saya tidak memformatnya karena nanti akan ada perintahnya itu. Sini saya akan membuka software untuk membarning. Saya menggunakan software Rufus. Software untuk membarning ada banyak, ada PowerISO, Rufus, ada yang lain. Sini saya menggunakan Rufus. Nih, jika Anda ingin menggunakan yang lain tidak apa-apa, seperti PowerISO. Tapi saya sini menggunakan, di video ini saya menggunakan software Rufus. Oke, saya akan buka software Rufusnya. Oke, di sini di kotak ini, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Ini perangkat ini adalah nama dari flash disk kita. Nih. Dan pilihan boot ini adalah tempat memasukkan ataupun memilih sistem operasi yang kita barning. Dan untuk memilihnya itu ada di sini tombol pilih. Oke, sini saya pilih. Di sini saya memilih Windows 10. Saya pilih tombol pilih. Nah, kemudian saya pilih ini. Ini jangan kalian ikuti karena sini saya sudah pernah membarning sistem operasi di Rufus. Jadi dia otomatis akan diarahkan ke tempat yang saya ambil file yang kemarin itu. Jadi jika nanti posisi di laptop itu masih di sini di switch ataupun di mana, maka kalian harus memilih sistem operasi ataupun OS yang kalian simpan di mana. Ini saya menyimpannya di D. Oke, jika sudah dapat OS-nya, dengan syarat OS itu harus berbentuk format ISO. Nih, ini kebetulan saya formatnya WinRAR karena di file ini saya sudah mengatur untuk membuka file ini dengan cara memakai WinRAR. Jadi dia otomatis akan berubah menjadi WinRAR, tapi ini sebetulnya masih tipe ISO. Tipe ISO. Oke, jika sudah pilih ini, klik 2 kali pada ini tadi, pilih OS-nya, kemudian pilih open. Oke, lalu di opsi image ini tidak usah diganti, ini udah otomatis bawaan Rufus.
Dan di sini di skema partisi sini kita harus mengetahui, maksudnya kita harus mengetahui versi harddisk kita, yaitu apakah GPT ataupun Ember. Jadi sini ada dua pilihan, GPT dan Ember. Jika kita ingin membarning OS, kita harus mengetahui harddisk yang ingin kita install sistem operasi itu dia versinya apa, apakah GPT atau Ember. Bingung kan cara mengetahuinya, karena kita tidak tahu apakah harddisk kita itu versi GPT ataupun Ember. Oke, saya sini juga akan ngasih tahu cara ngecek skema partisi versi harddisk kita apakah Ember atau GPT. Sini caranya sangat mudah, kita hanya memilih ini Windows ataupun tekan tombol icon Windows. Nah, kemudian ketikkan cmd ini cmd, pilih yang ini ya, saya ulang, tekan cmd. Kemudian di command prompt ini jangan klik kiri, melainkan tapi kita harus mengklik kanan, kemudian run, lalu yes. Oke, nanti akan muncul command prompt. Kalau di Windows itu namanya command prompt, sedangkan di Linux itu namanya terminal. Oke, sini saya akan mengetikkan cara melihat skema partisi pada harddisk kita versinya apa. Sini ikuti saja. Sini saya akan mengetikkannya, namanya disk part. Ini jangan spasi ya, disk part ini jangan dispasi. Disk part ini tidak boleh spasi. Kemudian setelah diketik disk part, lalu enter. Oke, kebetulan sini karena saya menggunakan Windows 10, maka hanya ada satu kotak dialog yang muncul. Tapi jika Anda nanti menggunakan Windows 7, biasanya itu akan ada dua kotak dialog yang muncul. Kotak dialog pertama itu yaitu ini namanya, ini kotak dialog pertama jika di Windows 7 ya. Ini kotak dialog pertama untuk pengetikan disk part. Nanti jika di kotak dialog kedua itu ada nanti perintah disk part, khusus untuk disk part. Ini seharusnya di kotak dialog 2 kalau kita menggunakan sistem operasi Windows 7. Sini saya akan menggunakan sistem operasi Windows 10. Jadi di disk part ini kita ketikkan juga yaitu list spasi list disk, lalu enter. Oke. Ini sini nanti akan diberitahu apa saja yang online pada laptop kita. Maksudnya partisi apa saja yang online di laptop kita. Sini ada partisi disk 0 dan disk 1. Disk 0 ini adalah hard disk dan yang ini adalah flash disk. Disk 1 ini flash disk. Ini kan kita bisa dapat mengetahui size-nya. Tadi flash saya itu 16 GB. 16 GB di flash disk saya. Udah. Sedangkan ini hard disk 500 GB. Dan untuk mengetahui versi hard disk kita tuh GPT atau Ember, sini ada dua. Jika ini jangan dibaca, ini saya sengaja coret supaya kita fokusnya ke yang nomor satu ini, yang ini ya. Kita fokusnya ke sini, ke disk node. Ini saya coret karena ini tidak penting. Ini karena ini adalah tempat kita barning. Oke. Untuk mengetahui apakah GPT ataupun Ember, sini dapat kita lihat jika partisi
harus kita versi harus kita GPT, maka akan ada muncul tanda bintang seperti ini bintangnya. Jika ada muncul tanda bintang seperti ini di bacaan GPT, berarti itu harus kita tuh GPT. Tapi jika tidak ada tanda bintang ini, jika tidak ada tanda bintang ini di GPT ataupun DN, itu menandakan harus kita itu versi IMBR. Paham kan? Intinya, jika ada tanda bintang di bacaan GPT, berarti harus kita GPT. Jika tidak ada, harus kita itu IMBR. Cukup mudah kan? Oke, sekarang kita sudah mengetahui harus kita itu GPT ataupun IMBR. Di sini harus saya ini yaitu GPT. Oke, di sini di skema partisi kita pilih, jika tadi MBR kita pilih MBR, jika tadi GPT kita pilih GPT. Jika saat kita memilih, nanti sistem target, sistem berkas, ukuran cluster itu akan secara otomatis berubah. Yang ini, yang tiga tadi, sistem target, berkas, dan ukuran itu rekomendasi dari GPT. Jadi jika kita ingin mengubah tidak masalah, tapi di sistem target itu tidak usah diubah, karena ini hanya satu pilihan. Ini memang udah target dari GPT rekomendasinya, tidak ada pilihan lain. Tapi jika di sistem berkas kita bisa dapat memilih yaitu NTPS ataupun FAT32. Ya. Jika ingin pilih NTPS tidak masalah. Jika ingin pilih FAT32 tidak masalah juga. Oke. Di sini saya memilih standarnya yaitu rekomendasi dari GPT yaitu FAT32. Yang ini tidak perlu diatur ataupun diubah. Yang cukup diubah itu hanya di skema partisi, sistem berkas, dan ini pilihan boot. Cuman itu yang cukup diubah. Oke, jika sudah kita atur semuanya, langkah selanjutnya kita harus menekan tombol mulai. Nih, ini kan ada perintah. Tadi kan saya jelaskan yang pertama, jika kita tidak memformat versi itu, maka akan ada perintah dari Rufus. Ini peringatan semua data pada perangkat yang akan dihapus. Ya kan? Akan dihapus. Nah, maka semua file yang ada di flash disk akan dihapus. Itu jika tadi kita tidak memformat flash kita. Tapi jika kita memformatnya, perintah ini tidak ada karena file yang di flash disk sudah kosong. Jadi dia hanya tinggal membarning ataupun mengimport semua data OS ke flash disk. Jadi jika tadi kita tidak memformat, maka akan muncul peringatan dari Rufus untuk menghapus semua data yang ada di flash disk kita. Jika kita setuju, maka tekan OK. Bisa kita lihat sini sudah berjalan proses untuk membarning OS ke flash disk. Kita hanya menunggu sekitar kurang lebih 15 menit untuk menyelesaikan proses ini. Oke. Saya akan mempercepat video ini dan kita tunggu saja sampai prosesnya selesai ya. Kita tunggu saja sampai proses selesai. Di sini sedikit lagi prosesnya akan selesai.
Oke, di sini saya ingin menjelaskan kenapa saya membuat tutorial seperti ini. Karena banyak orang yang ingin menginstal Windows tidak tahu bagaimana cara ataupun langkah awalnya untuk penginstalan. Kebanyakan orang mengetahui cara langkah pertama untuk menginstal Windows itu yaitu mengatur booting dari BIOS. Itu sebetulnya cara yang kedua. Cara yang pertama yaitu ini namanya, yaitu dengan kata lain membarneng OS ke flash disk ataupun disk D. Itulah tujuan saya untuk membuat tutorial ini, supaya orang yang ingin menginstal Windows agar tahu tahap pertama itu apa saja, apa yang harus dilakukan dalam tahap pertama sebelum menginstal Windows. Oke, sini hampir selesai, hitung saja. Oke, nanti ini kan masih tahap pertama. Tahap keduanya nanti saya akan menjelaskan di video yang akan datang. Video yang akan datang nanti saya akan menjelaskan tahap keduanya hingga sampai tahap terakhir, hingga penginstalan driver juga, penginstalan driver dan penginstalan aktivator dari sebuah sistem operasi agar sistem operasi kita itu tidak bajakan. Oke, di sini proses sudah selesai. Ini jika proses sudah selesai, maka akan ada perintah seperti ini, mulai dan tutup. Jika sudah selesai, kita sebaiknya mengklik tombol tutup, jangan mulai, karena kalau kita klik tombol mulai maka akan memproses lagi, dia akan mengulang proses yang seperti tadi. Oke, sini kan sudah selesai, jadi kita pilih saja ini tombol tutup. Oke, jika sudah selesai, nanti coba kita lihat ya, kita lihat di flash tadi apakah sudah masuk. Ini dia, ini sistem operasinya sudah masuk. Jika kita buka, ini semua sistem operasi pada Windows 10. Oke, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Di video selanjutnya, di video langkah-langkah selanjutnya, saya akan posting nanti, dan mohon dukungannya untuk channel ini supaya channel saya dapat berkembang dan dapat memberikan ilmu pada teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.